Sudahkah kamu bersaksi tentang Yesus? Nah, sekarang kita masuk di pelajaran ketiga dengan judul Hanya Yesus. Pak Pendeta, harusnya kan imam besar itu, orang Saduki dan Sanhedrin seneng dong kalau ada yang lumpuh terus disembuhin. Nah, kok malah jadi mengganggu mereka gitu? Apa yang jadi masalah? Jenis kesaksian seperti apa yang orang lumpuh ini miliki untuk Yesus? What's up everybody? Welcome back di episode terbaru Cornerstone Connection. Dengan aku, Hasyela, dan dengan teman-teman aku yang cantik-cantik. Aku Sharon dan aku Angel. Dan seperti biasanya, kita akan belajar bareng pelajaran Cornerstone. Supaya kita semakin asik nih belajarnya, buat kalian yang belum punya buku Cornerstone, langsung DM aja di IG Hope Channel atau kontak call center Hope Channel Indonesia yang informasinya udah tertera di bawah sini. Nah, ini gratis ya guys, tidak dipungut biaya apapun, jadi jangan takut untuk minta, oke? Jadi teman-teman juga bisa minta nanti ya kalau Aku boleh minta juga? Boleh, tinggal chat aja. Nanti aku langsung chat lah abis ini ya. Nah, sekarang kita masuk di pelajaran ketiga dengan judul Hanya Yesus. Pas denger judulnya kayak keinget ada bait lagu gitu gak sih? Kayak Hanya Yesus penolong yang setia. Iya bener banget. Mau nyanyi aja sekalian Oh nggak? gak usah, nanti usah. kepanjangan. Gak usah ya, nanti aja ya. Nanti aja. Oke, anyway guys, kira-kira pelajaran kita hari ini hanya Yesus aja? Aku tahu. Apa tuh? Nanti setelah kita baca ceritanya. Iya elah. Oke. Kita baca aja yuk. Oke. Oke, bagi teman-teman yang belum punya buku Cornerstone, kalian boleh baca di Kisah Para Rasul 3 ayat 1-10 dan Kisah 4 ayat 5-13. Oke. Mulai dari Asyela. Oke. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu, kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah, lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Lalu pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. "Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu?" Maka jawab Petrus, penuh dengan Roh Kudus, "Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini
Tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Siapa yang udah pernah dengar cerita ini? Aku udah pernah Aku dengar. juga udah pernah dengar. Barusan tapi. Aku juga belum. Ya, ini barusan aku Oke. dengar. Wah, keren banget ya Petrus menyembuhkan orang lumpuh dengan mujizat. Dan as usual ya guys, ahli-ahli itu nggak percaya dan menanyakan dalam kuasa mana kamu bertindak demikian itu. Kayak udah jelas lah dalam nama Yesus, ya kan? Cuman setnya sekarang orang udah banyak gak sih yang gak beriman sama Tuhan Yesus? Ah, masa sih? Iyalah. Coba kita tanya sama Profesor Corner. Corner. Check it out. Apakah kamu tahu? Menurut Barna Research Online, setengah dari orang Amerika percaya bahwa iman Kristen tidak lagi tertanam dalam hati umatnya. Secara keseluruhan, 50% orang dewasa yang diwawancarai setuju bahwa kekristenan bukan lagi iman yang secara otomatis mereka terima sebagai iman pribadi mereka. Sementara hanya 44% tidak setuju dan 6% tidak merasa yakin. Wah, kalau teman-teman yakin nggak sama iman kekristenan dalam hati kita? Kembali lagi di Cornerstone Connection. Program ini hadir untuk membimbing kita semua untuk mempelajari Alkitab lebih dalam lagi. Dan di segmen ini kita sudah hadir bersama kita yaitu Pendeta Benny Tambunan. Halo Pendeta. Halo Pendeta, Shalom. shalom. Gimana Pendeta Ya, kabarnya? kalian baik-baik juga kan? Baik. Pendeta. Puji Tuhan. Nah, di pelajaran ketiga ini judulnya adalah Hanya Yesus. Dan ayat intinya terdapat di Matius 17 ayat 8. Yang isinya itu adalah, sebentar. Oke. Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Oke Pendeta, langsung aja ya ke pertanyaannya. Jadi mengapa Petrus menekankan bahwa orang itu disembuhkan? Kayak seperti dalam nama Tuhan Yesus Kristus dari Nazaret. Iya, sekarang kan kehidupan murid-murid udah berubah nih. Karena mereka sekarang, pelajaran kita yang lalu, mereka sudah kecurahan Roh Kudus. Ya, pada waktu mereka kecurahan Roh Kudus, mereka rasakan sekarang bahwa nggak ada lagi siapa yang lebih besar sih, siapa yang lebih unggul, Benar. siapa yang lebih hebat. Ya, tadinya kan mereka, kehidupan mereka tuh waktu mengikuti Yesus, Yesus sudah mulai ngetop gitu ya, kalau bahasa sekarang. Udah mulai ngetop, udah mulai viral gitu. Kemudian mati di Golgota, mereka down, mereka kecewa benar ya, karena mereka rasa bahwa Yesus akan menjadi raja yang membebaskan mereka, paling enggak ya menteri-menteri mereka dapat lah gitu. Kalau enggak staf khusus ya kalau bahasa sekarang dapat lah gitu ya. Tapi kan mereka tidak dapat, mereka begitu kecewa. Tapi begitu Yesus bangkit, Yesus kasih semangat lagi bagi mereka. Kemudian pada waktu Yesus pesan bahwa mereka harus menunggu sampai datang Roh Kudus, mereka sudah sekarang bukan saya lagi. Sekarang segala sesuatunya kepada Kristus, pada Yesus. Jadi mereka sudah benar-benar menyerahkan kehidupan mereka pada Yesus. Apapun itu, mereka rasa bahwa sekarang Yesus loh yang utama bagi kehidupan mereka. Itu sebabnya pada waktu mereka ingin masuk ke Bait Allah, ya, kemudian mereka kata, kami nggak punya uang apa-apa nih, ya, tapi kami bisa menyembuhkan kamu dalam nama Yesus orang Nazaret. Dan orang itu juga percaya, kemudian orang itu bisa sembuh, bisa sehat kembali. Ini kan penekanan berikan sekarang bahwa nggak ada loh sekarang semua serba kepada Yesus. Dan bukan hanya perkataan mereka, keberanian mereka juga muncul gitu loh. Keberanian mereka muncul.
dan mereka tidak takut lagi pada siapapun juga. Yang penting bahwa apapun yang mereka lakukan sekarang bisa mereka lakukan, ya, untuk segala sesuatunya pakai menggunakan nama Yesus yang mereka percayai bahwa itu memang Tuhan adanya. Oke, terima kasih pendeta. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, pada saat orang yang lumpuh itu disembuhkan, dia kan melompat-lompat ya pendeta, dia memuji Allah. Nah, pertanyaannya, jenis kesaksian seperti apa yang orang lumpuh ini miliki untuk Yesus? Kalian terakhir lompat kapan sih? Barusan Barusan tadi lompat-lompat. lompat. Iya, ketemu seseorang tuh, wah, gitu. Iya. Ya, kalau kita udah lama nggak ketemu dengan teman kita kan senang, bukan main, kita senang. Ini melompat. Ini orang lumpuh yang sudah lama, Nggak berjalan. yang kerjaannya juga hanya minta belas kasihan orang untuk sedekah, gitu ya. Sekarang dia dapatkan kesembuhan yang dia tidak harapkan, yang dia tidak inginkan, yang dia hanya harapkan uang saja untuk biaya dia hidup, ya, sudah biaya hidup. Sekarang dia dapat kesembuhan yang luar biasa. Saya pikir siapapun akan melompat kegirangan karena keajaiban bagi tubuh dia, bagi kehidupan dia. Jadi kegirangan itu menggambarkan satu sukacitanya bahwa ini loh saya sudah sembuh. Dan kalau orang sudah sembuh, kemanapun ceritanya pasti itu. Ya, kalian kalau suka camping nggak kalian? Suka banget. Pulang camping, cerita mengenai camping berapa lama? Wah, bisa 1 Wah, minggu iya. lebih tuh. Bisa lama. Itu terus diulang-ulang ya? Ya, itu baru camping. Ya, ini sembuh dari sakit yang lama, sembuh. Saya pikir kemanapun dia akan cerita, saya sudah sembuh. Saya minta ini, kemudian dalam nama Yesus saya sudah diinikan jadi bisa jalan dan lain sebagainya. Jadi sukacita pada waktu menerima kesembuhan itu sebabnya orang lumpuh itu lompat gembira, dan kemanapun dia akan ceritakan bahwa dia sudah sembuh untuk itu. Iya benar. Kejadian yang luar biasa banget ya. Oke, Pak Pendeta, harusnya kan imam besar itu, orang Saduki dan Sanhedrin seneng dong kalau ada yang lumpuh terus disembuhin. Nah, kok malah jadi mengganggu mereka gitu? Apa yang jadi masalah? Iya, kita tahu bahwa mereka lah, kalau bahasa sekarang, mereka lah provokatornya sehingga Yesus mati gitu ya. Mereka lah yang jadi dalang daripada sehingga Yesus mati. Dan pada waktu Yesus bangkit, mereka kan sudah takut nih, ya, karena orang bicara Yesus itu nggak ada salahnya. Yesus itu tidak ada merugikan siapapun, bahkan menguntungkan banyak orang, memberikan banyak mujizat bagi banyak orang, juga pada orang-orang yang memang membutuhkan dan lain sebagainya. Sehingga pada waktu Yesus mati, mereka pikir mereka sudah ini, kemudian Yesus bangkit, mereka mulai takut. Murid-murid pikirnya sudah oke ya, sekarang murid-murid udah nggak ada lagi. Tiba-tiba ada berita bahwa ini loh, pakai nama Yesus sembuh, ya. Pakai nama Yesus ini orang lumpuh ini bisa jalan. Sehingga mereka kan kembali takut, nih jangan-jangan Yesus gimana lagi. Gitu, ya. Jadi karena ketakutan itu makanya mereka panggil. Ya, mereka panggil Petrus, kemudian dihadapkan. Yang mereka rasa Petrus kan ini orang biasa dulunya nih, ya, penakut kalau kita bilang, ya, itu sebabnya dia sampai menyangkal Yesus kan, ya, udah dengan orang aja dia sudah menyangkal, sekarang di hadapan Sanhedrin justru dia justru berani, ya, dia justru berani bahwa orang yang kamu salibkan itu justru sekarang adalah memang Allah dan dia memberikan kesembuhan, nggak ada yang rugi kan dengan kesembuhan dari orang lumpuh ini. Orang lumpuh ini bersuka karena dia sembuh. Kenapa saya harus dipanggil, dihadapkan? Padahal kesembuhan yang didapat. Jadi imam-imam itu hanya takut, kemudian mereka rasa bahwa mereka akan ada persaingan nanti dan lain sebagainya, ya, sehingga mereka rasa bahwa ini harus di stop, padahal tidak bisa di stop karena pekerjaan Roh Kudus. Oke, amin. Luar biasa memangnya pendeta. Jadi pendeta, apa sih pelajaran yang bisa kita dapat dari pembahasan ini yang bisa di-apply dalam kehidupan kita? Iya, kita mempunyai keyakinan bahwa kalau Allah bersama-sama dengan kita, apapun
bisa Allah berikan bagi kita. Apapun yang pemikiran manusia tidak mungkin, bagi Allah Mungkin. suatu hal yang mungkin. Bagi Allah segala sesuatunya itu bisa saja. Asal memang kita yakin bahwa memang Allah lah yang kita percayai, ya, itu sebabnya judulnya hanya Yesus, bahwa Dia yang percaya, bahwa jangan pernah ragu, jangan pernah takut dalam segala sesuatu, minta kok. Kan bilang mintalah maka akan Diberikan. diberi. Ya, kadang-kadang kita nggak mau minta gitu. Kita takut minta, ya, kita minta yang biasa-biasa aja gitu. Padahal Yesus bisa melakukan hal yang luar biasa, Amin. termasuk dengan orang lumpuh ini bisa berjalan. Amin. Oke, gimana? Udah ngerti sekarang ceritanya? Udah Paham. ngerti, paham. Luar Paham biasa. ya? Oke, terima kasih banyak Pak Pendeta sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami. Dan menurut aku tuh sulit ya pertanyaannya. Iya. Agak buat bingung, tapi sekarang udah terjawab. Kalau teman-teman yang masih punya pertanyaan, kalian boleh tulis di kolom komentar. Nanti akan dijawab sama Pak Pendeta. Oke, sekarang sebelum kita lanjut, kita akan dengerin pendapat-pendapat dari teman-teman kita di segmen Apa Pendapatmu? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Andreas Hartanto Simbolon. Saya berasal dari Sekolah SMA Dharma Putra Advent Bekasi. Saya kelas 11. Halo, nama aku Triana Melani Stanggang dari SMA Dharma Putra Advent kelas 11. Perkenalkan, nama saya Jason Peter Naftali. Saya berasal dari Sekolah SMA Dharma Putra Advent dan saya kelas 11. Halo, perkenalkan, nama aku Gabriela Liv Emalisa Tumalun. Aku berasal dari sekolah SMA Dharma Putra Advent Bekasi dan aku sekarang berada di kelas 11. Kalau aku sih jawabannya D. Aku pilihannya D karena biasanya kita sudah terbiasa ya pergi ke kota-kota, ke daerah-daerah terpencil seperti mission trip, kegiatan mission trip, membantu orang, membagi sembako, dan sambil melakukan kegiatan itu kita bisa memberitakan firman Tuhan. Seperti itu. Saya memilih jawaban D, mengikuti perjalanan misi ya. Karena perjalanan misi itu kan seperti misionaris yang dimana kita pergi ke tempat-tempat terpencil dan di situ kita juga dapat membantu warga-warga sekitar di sana, dan juga dalam membantu itu kita juga bisa sisipkan sedikit dari ayat-ayat Alkitab, dan mungkin dengan melakukan hal tersebut mereka akan tertarik dengan pengajaran kebenaran ini. Aku kayak ngambilnya yang membawa seorang teman pergi ke gereja. Soalnya kan banyak beberapa teman tuh yang masih belum tahu mereka mau ngambilnya kayak ke arah mana kepercayaannya, karena mereka dari lahir tuh ngikutin orang tua. Mungkin kalau aku ngajak teman aku ke gereja aku, mungkin mereka bakal kayak mereka memiliki pandangan lain dan mau ikut ke gereja kami itu. Itu sih pilihan. Kalau aku sendiri, aku pilihan D, pergi mengikuti perjalanan misi. Karena dari situ, kalau misalkan di gereja ya, kita kan suka pergi ke tempat-tempat yang orang-orang bilang tuh susah dijangkau dan semacamnya. Nah dari situ kita bisa mengabarkan Injil Tuhan melalui misalkan ada seminar, bisa juga melalui membantu orang-orang kayak charity clinic dan lain-lainnya juga. Oke, kembali lagi di Cornerstone Connection. Nah, kita udah denger nih pendapat dari teman-teman kita, bagus-bagus ya semuanya ya Bagus. jawabannya. Kalau menurut kalian kayak gimana nih? Kalau menurut aku sebenarnya setuju sama yang tadi jawabnya yang pertama kali, yaitu mengikuti perjalanan misi ya. Karena dari situ ya kita bisa dilatih untuk lebih berani memberikan cerita tentang Tuhan. Bener dan banget. juga bisa memberikan kabar baik. Udah pernah ikut? Udah. Mission trip? Seru ya? Seru, tentunya seru. Kalau menurut Angel gimana? Sama sih kayak Hascela, pilihannya yang karena rata-rata semua jawabnya yang itu ya, pilihan yang D, yang mengikuti perjalanan misi. Karena dari perjalanan misi kita bisa
menjangkau orang lebih banyak Betul. yang belum mengenal Tuhan. Situlah kita menceritakan tentang kebenaran. Tapi sejauh itu semua jawaban teman-teman yang tadi sana bagus dan benar semua. Semua pilihannya sebenarnya benar ya, Iya. ABCD-nya. Iya. Oke. Tapi udah gak ngerasa ya, kita ternyata waktunya udah mulai, udah mulai sih, emang udah mau berakhir. Dan saat ini kita persilakan Pak Pendeta untuk memberikan sebuah kesimpulan. Baik, kesimpulan pelajaran kita mengenai hanya Yesus memberikan kembali satu gambaran bagi kita bahwa apapun dalam kehidupan kita, jika kita memintanya kepada Allah, kepada Yesus, maka Dia akan memberikan yang terbaik. Dia akan memberikan melebihi daripada ekspektasi kita. Dia akan memberikan hal yang luar biasa, termasuk contoh yang diberikan adalah mengenai orang lumpuh. Tetapi di lain pihak, bahwa setelah kita mendapatkannya, janganlah kita juga hanya diri kita saja. Maksudnya, ya Yesus itu hanya untuk saya saja. Tidak kita beritahukan kepada orang lain. Kita perlu memberitahukannya kepada orang lain. Itu sebabnya tadi katakan ada perjalanan misi, ada dimanapun sebenarnya. Kalau ada teman kita lagi perjalanan satu kendaraan, satu transportasi, ya kemudian ya ngobrol lah, kasih tahu siapa Yesus sebenarnya. Jadi hanya Yesus yang bisa memberikan kehidupan bagi kita dengan baik, dan hanya Yesus yang bisa kita dapatkan dengan baik untuk perjalanan kehidupan kita melebihi apa yang kita pikirkan. Jadi jangan pernah tinggalkan Yesus dalam kehidupan kita. Amin, Pendeta. Sekarang kita minta Pendeta untuk berdoa untuk kami dan juga teman-teman yang menonton. Baik, kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa dan Kali kami, segala puji, hormat kami sampaikan kepadamu karena kasih Tuhan yang begitu besar bagi kami. Kami bersyukur atas pelajaran pada saat ini yang mengingatkan bagi kami bahwa Tuhan bisa melakukan apa saja bagi kehidupan kami. Itu sebabnya kami ingin agar Tuhan tetap bersama-sama dengan kami, menuntun, melindungi, memberkati kami. Bagi semua anak-anak muda dimanapun mereka berada, Tuhan juga menuntun mereka dalam kehidupan mereka sehari-hari, juga untuk mencapai cita-cita mereka, juga dalam pendidikan mereka. Yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan, yang dalam kesusahan dan berseru kepada Tuhan. Tuhan kiranya menjawab seruan mereka, agar mereka pun boleh bersuka bersama-sama dengan Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, karena kami berdoa dalam nama Anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Oke, terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang sudah selalu setia belajar bareng di dalam program Cornerstone ini. Dan juga terima kasih Pak Pendeta, Sama-sama. Pak Pendeta. yang sudah setia jadi narasumber kita. Jangan pernah bosan untuk belajar firman Tuhan, karena melalui firman Tuhan tentunya kita dapat mengubah hidup kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan lebih dekat lagi dengan Tuhan. Oke, sampai jumpa lagi di pelajaran berikutnya. Terima kasih untuk teman-teman Hope Channel yang selalu setia mencari dan belajar firman Tuhan melalui Cornerstone Connection!